menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Yes Lord, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan untuk semangat yang baru. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang baru. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Engkau setia Bapa. Engkau setia. Engkau terus ada bersama dengan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau berbicara pagi hari ini. Pakai mulut dan bibir hamba Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk semua orang yang boleh menikmatinya pagi hari ini. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi Yesus, Tuhan dan Raja kami yang hidup. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya percaya semua ada di dalam perlindungan Tuhan, semua penuh sukacita. Kalaupun ada pergumulan saya percaya kita dikuatkan. Dan pagi hari ini kita mau mengambil nats dari firman Tuhan Yeremia 33 ayat kedua dan ketiga. Saya akan membacakannya. Yeremia 33 ayat 2 dan 3 berkata begini. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan call to me and I will answer you. Allah berkata langsung kepada kita bahwa kita harus berseru kepada Tuhan. Doa adalah nafas dari kehidupan orang-orang yang percaya. Dalam firman Tuhan banyak kali Allah mengatakan berdoalah, berseru-serulah, memanggil namanya. Doa adalah suara atau nafas kehidupan kita. Tanpa doa kita tidak ada apa-apanya. Bahkan dikatakan di ayat ketiga, Tuhan menyediakan apa yang tidak kita lihat, bahkan lebih besar dari yang kita bayangkan. Seperti 1 Korintus 2 ayat ke-9 katakan juga apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga,
tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Seringkali memang kalau kita sudah dalam pergumulan yang berat, susah sekali rasanya untuk berdoa. Susah sekali rasanya untuk berseru kepada Tuhan. Rasanya ingin cepat selesai dari masalah ini. Tapi kalau Tuhan berkata, "Call me and I will answer you." Itu adalah satu-satunya harapan yang harus atau tujuan yang harus kita lakukan. Dan kita percaya bahwa Allah pasti akan menjawabnya. Tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendaknya. Apapun yang menjadi pergumulan kita belakangan ini, saya percaya mungkin ada pergumulan dengan rumah tangga kita, keuangan kita, anak-anak kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan katakan, ayo bergerak, call me and I will answer you. Panggil namaku, berserulah. Kadang-kala daging kita mengatakan, aduh gak bisa Tuhan, rasanya aku ingin selesaikan sendiri. Tapi ayo katakan kepada dagingmu, lawan dagingmu dan berserulah kepada Tuhan. Seringkali kita mencoba untuk mencari jawaban kepada manusia, tapi manusia seringkali juga membawa kita ke jalan yang salah. Hanya satu tempat kita boleh bertanya, dan yang pasti akan membawa kita ke jalan yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman yang saya pernah alami cukup lama pada waktu ibu saya sakit keras, pada waktu itu almarhum. Dia adalah orang yang sehat sekali dalam hidupnya. Tiba-tiba saya mendapati suatu waktu, suatu malam saya melihat kakinya bengkak. Gak pernah-pernahnya. Saya tanya pada dia, "Ma, kenapa kakinya bengkak?" Mungkin saya duduk kelamaan. Hati saya mulai berkata gak enak, ini kayaknya gak biasanya seperti ini. Lalu saya berkata, "Ma, ayo kita periksa." Singkat cerita, setelah diperiksa, almarhum mengidap penyakit serosis. Dan saya juga punya pengalaman, abang saya punya serosis. Dan saya tahu bahwa penyakit itu sakitnya luar biasa. Rasanya saya gak bisa berdoa sama Tuhan pada waktu itu. Saya mau berdoa, Tuhan tolong, susah sekali karena saya bisa bayangkan sakitnya seperti apa. Dan dia sudah berumur 80 tahun. Saya gak mau Tuhan dihadami sakit seperti itu. Lalu saya berkata, "Hai dagingku, saya harus berseru kepada Tuhan. Saya harus berteriak pada Tuhan. Saya gak mau pakai kekuatan saya." Dan saya berseru kepada Tuhan, "Tuhan, kalaupun dia harus lalui sakit ini, biarlah Tuhan dia tidak rasakan seperti yang orang normal rasakan bila mengalami penyakit ini." Dan sampai akhir hayatnya, puji nama Tuhan, dia gak pernah rasakan sakit seperti yang orang lain alami kalau mengidap penyakit ini. Gak pernah. Bahkan dia bilang gini, "Kenapa ya saya, kok perut saya besar aja, tapi saya gak rasa apa-apa." Waduh, begitu saya mendengar itu saya bersuka cita, saya bersorak-sorai. Walaupun saya sedih juga dia sakit, tapi saya bersuka cita karena Tuhan mendengar doa kita. Kalau Tuhan dengar suara saya percaya Tuhan mendengar suara Bapak Ibu sekalian. Saya tahu belakangan ini pergumulan akan sangat berat. Saya tahu kita menghadapi banyak persoalan. Tapi kita punya pengharapan, kita punya privilege yang luar biasa. Tuhan itu mau didatangi oleh kita kapan aja. Gak perlu ada waktu-waktu tertentu, gak perlu ada kondisi tertentu. Kapan aja kita merasa perlu, kita datang pada Tuhan. Itu hebatnya Tuhan kita. Di mana saja dia berada, kita bisa sampaikan, kita bisa datang kepada dia, kita bisa panggil namanya. Allah kita itu luar biasa. Dan saya percaya kalau dia sudah menjawab banyak doa orang-orang, dia pasti juga akan menjawab doa-doa kita. Apapun pergumulanmu pagi hari ini, bawa ke kaki Tuhan. Itulah tempat yang paling benar. Itu adalah tempat yang paling benar. Dan tunggu waktunya Tuhan menjawab semuanya. Haleluya. Biarlah apa yang kita boleh dengar, apa yang kita boleh pelajari pagi hari ini menguatkan hati kita semua. Bapa di surga, saya tidak tahu apa yang mereka alami Tuhan, tapi yang pasti Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Biarlah Tuhan Engkau terus tumbuhkan, peliharakan harapan itu di dalam setiap hati mereka. Kalaupun berat, biarlah Tuhan yang topang, Tuhan yang beri kekuatan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terima kasih untuk perlindungan-Mu.
Terima kasih untuk harapan yang senantiasa Engkau berikan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik.